Dulunya dianggap gulma, nyatanya sayuran ini memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu mampu menstabilkan kadar gula darah hingga mencegah osteoporosis. Dulunya, genjer memang sempat terkenal dengan makanan rakyat kelas bawah pada era 1930-an hingga masa kemerdekaan. Ketidakmampuan untuk membeli lauk makan dan yang tersedia hanyalah genjer, sehingga menjadikan genjer sebagai lauk penggantinya. Namun kini pamor genjer mulai berubah, bak memenangkan kompetisi. Kini genjer hadir di banyak meja makan. Tak hanya itu, kini genjer juga masuk dalam menu beberapa restoran mewah maupun restoran keluarga. Bagian yang biasa dimasak adalah daun genjer. Biasanya dimasak sebagai tumisan ataupun sebagai campuran pada gado-gado atau pecel. Ada pula yang dimanfaatkan sebagai pengganti manfaat kangkung. Genjer memiliki tekstur yang unik dan lembut, tetapi di bagian pucuknya sedikit renyah. Meskipun sayur genjer memiliki rasa yang sedikit pahit, namun masih banyak orang yang menyukainya. Tapi tenang, pahitnya tak sepahit pare. Rasa pahitnya pun dapat dikelola dengan proses pengolahan yang baik. Genjer adalah sejenis tumbuhan sayur yang banyak ditemukan di perairan dangkal seperti sawah dan rawa. Genjer dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar setengah meter dengan tangkainya panjang dan berongga. Jika Anda ingin membudidayakan genjer, genjer dapat diperbanyak secara vegetatif dan dapat menanamnya pula dengan menggunakan biji. Berdasarkan sejarahnya, genjer berasal dari Amerika tropis, yaitu Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tanaman ini masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda sebagai tanaman hias. Biasanya ditemukan bersama dengan tanaman eceng gondok. Pada daerah persawahan, tanaman genjer menjadi gulma yang serius bila tidak dikendalikan. Tanaman genjer ini baru bisa tumbuh optimal di lahan yang tergenang air. Sebagian pelepah daunnya bisa tergenang dalam air, tapi daunnya harus berada di atas permukaan air. Nah, itu kenapa tanaman genjer ini harus dibudidayakan di lahan yang tergenang air minimal sedalam 20 cm. Tanpa genangan air, tanaman tak mungkin hidup. Selain itu, karena pertumbuhan dan waktu cepat menyebarnya di area air atau persawahan, genjer tidaklah menjadi gulma yang mengancam tanaman padi. Bahkan petani dapat memanfaatkan genjer sebagai sayuran. Berbeda dengan eceng gondok yang dapat mengancam lingkungan perairan yang sampai sekarang masih banyak kabar mengenai sungai atau waduk yang terganggu akan keberadaan eceng gondok. Genjer yang menjadi gulma padi akan hilang ketika pohonnya tumbuh dengan rapat, hingga panen genjer bisa dilakukan bersamaan dengan penyiangan padi. Usut punya usut, ternyata sayur genjer memiliki kandungan gizi yang tidak kalah tinggi dengan jenis sayuran hijau lainnya, seperti dapat membantu menambah energi, dapat menambah selera makan, dapat mencegah sel kanker, dan dapat mengurangi resiko penyakit jantung, serta masih banyak lagi. Namun, konsumsi secukupnya saja, jangan berlebihan. Penasaran dengan budidaya genjer? Berikut ini tips budidaya genjer versi Agrotech. Pertama, pemilihan bibit. Untuk menyiapkan bibit genjer, Anda tidak perlu membeli bibitnya, karena Anda bisa mencari anakan genjer yang tumbuh secara liar di alam bebas. Anda bisa mencabut anakan genjer secara utuh dengan akarnya agar bisa tumbuh dengan baik. Pemilihan tersebut harus Anda teliti. Tanaman tidak boleh ada daun yang rusak dan terhindar dari cacat atau penyakit agar hasil yang didapatkan maksimal. Kedua, lahan tanam. Jika penanaman genjer akan Anda lakukan di tanah gambut, maka pengolahannya hampir sama dengan di sawah. Sebelum ditanami, lahan terlebih dahulu dibajak untuk menggemburkan tanah dengan memastikan ketinggian air minimal 10 hingga 15 cm. Kemudian untuk pemupukan dilakukan sehari sebelum penanaman apabila genjer ditanam di sawah agar bunga cepat tumbuh dan menghasilkan helaian daun yang seragam. Namun apabila ditanam di rawa atau lahan gambut,
tidak perlu pemupukan karena dalam tanah sudah terdapat pupuk sendiri. Ketiga, penanaman. Bibit yang sudah siap tanam ditanam di lahan tanam. Dapat Anda lakukan dengan cara menekan akar ke dalam tanah menggunakan jempol tangan dengan jarak tanam antar genjer sekitar 10 hingga 15 cm. Penanaman yang baik dilakukan pada sore hari ketika matahari telah redup sehingga mengurangi penguapan dan genjer tidak layu. Keempat, perawatan tanaman. Perawatan tanaman genjer sangatlah mudah. Hanya memberi pupuk kandang atau pupuk kompos setelah genjer berusia sekitar 20 hari dengan cara ditebar menyeluruh. Anda bisa membuat sistem pengairan dengan tujuan agar tidak sampai menenggelamkan tanaman genjer. Selain itu, Anda juga harus membasmi hama, yakni berupa keong emas yang sering memakan tanaman genjer. Anda bisa langsung memunguti keong dengan tangan. Lalu, hal lain yang perlu dilakukan yaitu melakukan penyiangan agar tanaman tidak terganggu dalam penyerapan zat hara oleh gulma. Kelima, panen dan pasca panen. Proses pemanenan tanaman genjer sebaiknya dilakukan sebelum usianya terlalu tua. Pasalnya, rasanya akan lebih enak pada saat usia tanaman masih muda. Panen sendiri dilakukan pada saat tanaman sudah mencapai umur sekitar 2 hingga 3 bulan dengan cara memetik bagian tangkai bunga dan bunganya atau mengambil bagian batang herba serta daunnya. Pada saat usianya tanggung dapat ditandai dengan warna daunnya masih hijau muda. Pemanenan dapat Anda lakukan 3 hingga 4 hari setelah pemanenan sebelumnya. Itulah tadi sedikit informasi tentang budidaya genjer. Ada yang sudah pernah membudidayakannya? Terima kasih telah menonton dan salam sukses.